tentang topik toxic relationship. Harus dipap. Kayak pacaran kan nggak diajarin nih, Pak. Di sana ada siapa aja. Relasi yang toxic. Kayak tweet di Twitter gitulah, cerita panjang. Nah Mbak, aku tuh pernah baca di Twitter kayak cerita panjang gitu tentang toxic yang ada di dalam keluarga. Itu tuh jadi tuh ceritanya dia itu anak broken home gitu kan. Dia ikut orang tuanya, ikut mamahnya. Nah jadi mamahnya itu tuh awal-awal pernikahan sama ayahnya yang baru, ayah tirinya itu biasa aja. Tapi lama-kelamaan ayahnya ini main tangan lah sama anaknya, dan ibunya tuh alah nggak apa-apa, it's okay, kayak ya kamu tuh harus nurutin ayah tirimu juga karena itu juga ayahmu. Nah itu kan toksik kan juga bisa kayak gitu, semacam kekerasan kayak gitu kan, nggak selalu gitu. Tentang pandangan tapi juga ya kekerasan semacam KDRT gitu kan. Parah sih kalau itu. Kalau itu iya sih. Jadi kayak harus ya bingung ya posisinya kalau udah masuk ke kayak gitu sampai ke fisik kayak gitu sih. Kita harus bisa minta pertolongan pihak ketiga sih. Tapi pihak ketiganya itu yang netral. Gitu. Jadi memang harus benar-benar mengerti di keluarga itu, bukan hanya dia membela. Kan kita nggak tahu nih latar belakangnya kenapa harus si ayahnya sekeras itu sama anaknya, kan kita nggak tahu kan. Jadi kan juga ada badan yang melindungi juga kan buat anak-anak yang kena kekerasan di dalam keluarga. Iya. Itu memang harus ada pihak ketiga. Nah itu tadi kan kita berbicara sharing secara lebih umum ya tentang toxic relationship. Nah kita mau lebih lagi menjerumus. Ada yang curhat nih? Ada ya? Ada nggak sih? Ada dong. Oh ada. Ada. Ini mulai curhat-curhatan gitu. Okay. Tentang toxic relationship, tapi case by case nih. Iya, kayak ya antar pasangan sejoli gitulah gitu ya. Nah mulai dari yang pertama nih ya. Kalau misal nih si cowok itu toxic misalnya, suka ngekang kemana-mana nggak boleh, tapi si cewek suka dan nyaman digituin. Dia tuh nyaman dikekang, nyaman diposesifin berarti ya. Nah itu tuh gimana sih, toxic apa enggak sih kayak gitu tuh. Nah ini kan tadi kan kita bicara tentang toxic relationship ya. Berarti di suatu relasi itu, nah kalau mesti ini yang tanya itu dia pihak ketiga deh. Kalau tebakanku ya. Jadi kayak dia lihat temennya, kayak temenku itu kok si cewek itu tuh kemana-mana mau tak ajak hangout lah kok ada cowoknya. Terus mau kesini ditanyain, baru keluar sebentar ditanyain kamu pulang jam berapa. Itu pasti dia mungkin di pihak temennya si cewek. Mungkin. Kita positive thinking. Kita positive thinkingnya seperti itu. Nah kalau memang nih ya, kita sebagai teman udah nanyain tuh ke ceweknya, kamu nggak risih toh kayak gitu, kamu nyaman toh sama dia yang kayak gitu, padahal kan ketok dikekang banget toh gitu. Kalau memang temenmu itu bilang ya aku nyaman, aku menikmati ini, ya itu memang berarti kesepakatan mereka berdua, karena relasi itu kan antara si cowok sama si cewek. Kalau di antara keterikatan mereka berdua dengan cara mereka yang seperti itu nyaman satu sama lain, ya udah berarti itu bagi mereka bukan suatu ketoksikan gitu loh. Asalkan si ceweknya nggak dirugiin loh, nggak merasa dirugiin. Nggak ada pihak yang dirugikan. Nah kan tadi toxic relationship adalah hubungan yang nggak sehat dan ada pihak yang dirugikan. Kalau tadi nyaman ya berarti nggak ada yang dirugikan. Jadi kita sebagai teman, ya udah kalau memang kamu nyaman, yang penting kamu nyaman, kamu bahagia dan kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Betul gitu. Jadi tapi kalau dikekang-kekang gitu, aku nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nah ini selanjutnya nih Mbak, panjang banget. Waduh ini curhatan ya? Curhatan nih. Mau aku bacain semuanya? Gimana? Tanya Min, aku bacain ya. Oke. Tanya Min, privasi dalam sebuah hubungan itu perlu nggak ya? Misalnya ada case dalam sebuah hubungan di mana salah satu pihak selalu periksa sosmed pasangan. Tukar akun. Terus cari tahu apapun kegiatan pasangannya dengan cara menghubungi orang-orang di sekitar pasangannya. Bahkan sampai
meneror orang yang terlihat dekat dengan pasangannya. Yang terlihat dekat di sosmed itu tadi ya. Di sosmed atau ya yang chat by chat gitulah. Oh, sampai tahu gitu mungkin ya. Tanpa ada kesepakatan dan sepengetahuan dari pasangannya. Nah, itu bisa masuk ke toksik apa enggak? Nah, ini yang curhatin itu posisinya dia di mana ya? Dia pasangannya. Tapi dia nggak tahu ya, pasangannya nggak tahu ya itu tadi ya. Atau dia itu teman-teman yang di sekitarnya, atau dia itu yang diteror mungkin, jangan-jangan sepertinya yang diteror. Sampai segitunya dia. Diterornya tuh pakai tanda kutip itu, teror. Oh, teror. Mungkin dia teror nih, kayaknya yang teror, kasihan banget sih kamu. Jangan sampai dibom lah, kasihan dia. Gitu ya. Jadi berat ya. Pertanyaannya tadi jadi intinya toksik apa enggak? Toksik apa enggak ya? Yang apa? Yang chat gitu, medsos, terus yang menghubungi orang-orang di sekitarnya sampai meneror gitu. Ya dikira. Nah, itu permasalahannya di sini itu si pasangannya itu nggak tahu iya sih. perbuatan si pacarnya yang suka meneror teman-temannya atau menghubungi, mengechat gitu ya. Mengechat rumah sih. Apa sih? Mencat ya. Jadi mencat teman-temannya itu masalahnya nggak tahu. Nah, pasti ini posisi ini si yang ini tanya ini yang tanya itu itu pasti dia mau ngasih tahu temennya juga nggak enak. Nanti gimana? Padahal dia sudah merasa terteror sekali, sudah kan? Diteror sampai Gitu jadi ditanyain. Kamu ayo ketemu aku di sini jam segini, wes. Kita ngomongin bareng. Santuy. Oh gitu. Jadi pasti si curhat ini yang teman kita yang nanya ini dia juga nggak enak mau nanya kan. Duh kok kayak gini, nanya enggak ya gitu ke temennya. Nggak nanya tapi ngomongin sama orang lain. Berarti banyak ya mungkin. Kan orang-orang di sekitarnya. Iya, berarti lebih dari satu. Berarti kan lebih dari satu kan. Nah, itu mungkin hal yang harus diperbaiki karena lebih dari satu kan yang ditanyain, yang sering di chat itu tadi. Itu harusnya itu kasih pemahaman sama si temennya yang pacarnya suka ngechat itu. Berarti bareng-bareng ngomongnya. Ya, satu juga nggak apa-apa, nggak usah bareng-bareng juga. Dikeroyok, dihakimi massal, kasihan kan. Udah dia nggak tahu gimana kelakuan pacarnya kan. Udah tuh dikeroyok teman-teman deketnya, kasihan dia. Jadi datenginlah temenmu itu, tanyain baik-baik. Sis bro, ya, gitu. Nggak tahu soalnya cewek apa cowok itu nggak bilang kan dia. Enggak. Nah sis bro, kamu tahu nggak? Yes. Malah kayak kuis. Kandani. Buka gibah nah itu. jangan gibah ini. Ini kalau soalnya masalah dia kan. Sis bro, tahu nggak? Ternyata pacarmu itu sering loh hubungin aku sama teman-teman gitu. Nanyain, kamu lagi di mana? Kamu lagi ngapain? Ada siapa aja? Nah gitu. Tanyain dia tahu apa enggak sebenarnya. Kalau ternyata pacarnya seperti itu. Gitu. Emang kita tanya baik-baik. Berarti kuncinya tuh yang diteror ini tuh harus berani speak up ke pasangannya. Iya. Soalnya takutnya pasangannya itu nggak tahu dan nggak sadar. Ternyata di luar sana dia diperlakukan seperti itu kan, itu berarti kan udah ngekang banget toh. Iya sih. Mungkin sampai berani neror loh. Mungkin atau malah si pasangannya itu juga sudah dikekang luar biasa. Sampai dah lah aku nggak mau hubungin kamu, kayak capek aku. Nah itu jadi pokoknya intinya kita harus ngomong biar teman kita itu tahu kayak gini, emangnya ada masalah apa toh, emang sebenarnya jangan-jangan jika dia juga udah ngerasa nggak nyaman sama pacarnya kan kita juga nggak tahu toh. Jadi jangan-jangan memang ada masalah besar, ya udah kita sebagai teman kan bisa dampingin mereka. Kita udah tahu nih ciri-ciri toksik kayak gimana, kita sadarin mereka gitu. Si dia itu tadi walaupun kita nggak punya motif apa-apa, kita cuma pengen yang terbaik buat teman kita itu gitu loh. Kalau memang dia bisa lanjut dan dia bisa lanjutin hubungan ke arah yang lebih baik, teman kita maju, teman kita ngerasa nggak dirugikan, ya udah kita support. Tapi kalau enggak kayak itu tadi, kalau terus-terusan kayak gitu kan juga nggak sehat juga kan.
Masa sampai nanti semua teman-temannya dicat, kan kasihan juga teman-teman yang dicat itu tadi harus ngurusin pacar orang lainnya kan gitu. Nah itu sis bro yang curhat, yang diteror ini, kamu harus berani speak up, Ya. oke? Oke. Harus berani ya. Harus berani. Kalau butuh teman cerita ada kita berdua. Gitu. Hubungi nomor di bawah ini. Nah itu tadi dari teman kita sis dan bro yang mendapatkan teror. Nah ini juga ada Parah yang sih. mau curhat lagi nih mbak. Iya, gimana nih? Bentar aku cari dulu ya. Banyak ya? Lumayan. Nah ini, memaksakan hubungan yang udah tahu nggak bisa. Memaksakan hubungan yang udah tahu nggak bisa itu gimana? Min? Cuma karena terlanjur sayang. Oh, terlanjur sayang, lagu dong. Terlanjur cinta ya lagunya. Apa sih? Oh, terlanjur. Haruskah komen di bawah? Tolonglah, apa judul lagunya yang tahu? Tolong Saya kami. lupa. Yang lagu 3 orang itu. Terlanjur sayang. Memaksakan hubungan yang udah tahu hubungan itu tuh nggak bisa lagi, kita nggak bisa lanjut, tapi aku tuh masih sayang. Masih sayang. Ini nggak bisanya di sini tuh apa dulu? Kamu nanya nggak tuh sama si? Nggak ada. Mungkin ya kalau aku menerawang ke depan, mungkin karena perbedaan pandangan, perbedaan visi misi, mungkin bisa juga karena waktu yang udah lama, pacaran udah lama, mungkin juga bisa perbedaan keyakinan. Nah itu. Kamu yakin aku nggak? Oh, bukan itu. Bercanda guys, bercanda. Oh gitu. Jadi udah tahu nih sebenarnya ke depan kita nggak bisa, kita nggak bisa bareng-bareng. jalan, kita nggak bisa ada di altar GKJ Gumunan. Asik. Tapi masih sayang. Sakit bos. Gimana nih? Ini yang curhat kayaknya nggak sambil nangis kan dia ya. Takutnya dia nulis tuh sambil nangis gitu. Takutnya dia lihat podcast kita sambil ya Tuhan, habis itu langsung worship. Oke, jadi gimana ngatasin ya? Gimana tuh aku udah terlanjur sayang. Aku udah harus terlanjur. gimana? Sama dia harus gimana? Nah ini kayaknya agak melenceng sedikit nih ya dari toksik itu tadi ya. Karena kan permasalahannya udah terlanjur sayang tapi kita tahu nggak bisa. Pertama yang kita harus lakukan tuh kita komunikasi dulu deh sama pasangan kita. Itu tuh cuma kamu yang ngerasa atau memang kita berdua ngerasa? Yeah. Jangan-jangan cuma satu pihak nih yang ngerasa enggak, kita nggak bisa, kita nggak sejalan. Padahal aku tuh masih bisa. Nah, jangan-jangan cuma aku yang ngerasa tapi kamu loh enggak, kita bisa aja. Visi kita beda, siapa bilang visi kita itu sama? Mungkin belum aku ceritakan fisikku ke kamu. Lah, kan kamu belum tahu. Nah, Yeah. kuncinya komunikasi. Itu tadi. Tapi ketika memang dari dua pihak ini tadi ya yang ngerasa oh ya emang kita nggak bisa jalan lagi walaupun sesayang apapun aku sama kamu lah gitu. pokoknya aku sayang banget karo Aku padamu gitu. Tapi kalau memang di diskusi kalian berdua, jadi gini deh, kalau teman-teman punya pasangan, punya pacar itu jadikan dia itu teman ngobrol terasikmu. Walaupun mungkin ini cewek-cewek nih ya, cewek-cewek itu kan pasti punya geng, punya teman dekat, squad ya, itu yang memang apa yang tahu temen cewek gitu. Tapi kalau dengan kita punya pasangan itu kita belajar ngomongin apa yang kita rasa, apa permasalahan apa yang di hubungan itu. Jadi kalau kamu ngerasa nggak bisa, ya ngomongin. Dia ngerasa nggak, jangan-jangan cuma aku yang overthinking. Aduh, gitu. malam-malam overthinking. Aduh. Itu ya. Jadi sis diomongin. bro yang udah terlanjur sayang tapi tahu nggak bisa untuk lanjut, diomongin bareng. Kalau memang ternyata memang ya udah dari kamunya juga nggak bisa, dari akunya juga nggak bisa, Ya udah, jalan terbaik apalagi kita sudahi saja relasi kita cari yang lain. Kita jalan masing-masing dengan apa Kita kejar impian kita masing-masing, visi kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing itu, dan kita juga bisa tetap menyayangi dia kan sebagai kawan kita, sebagai sahabat kita tetap bisa support dia sebagai keluarga kita begitu. Jadi intinya yang pertama harus dilakukan adalah komunikasi dulu. Jangan betul, sampai komunikasi. Dan ketika kamu memang berkeputusan untuk mengakhiri, ya itu adalah menjadi keputusan kalian berdua, bukan satu dan bukan dengan kebohongan ya. Jadi umpamanya nih ada case aku ngerasa udah nggak bisa jalan sama kamu.
Tapi aku mengakhirinya dengan kamu itu dengan suatu kebohongan. Aku cari alasan apa nih yang kira-kira enggak buat dia sakit hati. You deserve better. Kamu layak untuk mendapatkan yang lebih baik dari itu ya. Itu kayak klasik banget itu dulu. Kamu tuh bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik dari aku kok. Aku tidak sebaik yang kamu kira gitu kan. Padahal nah, itu kalian jujur sebenarnya apa yang ada di pikiran kalian. Kemukain itu, enggak usah malu, enggak usah takut. Oh iya, sama siapa wong udah jalanin, udah terlanjur sayang masa enggak? Lah ya wong udah terlanjur sayang kok ndadak bohong gitu. Jadi jangan aku nggak bisa nih, harus kuakhiri tapi aku cari apa ya alasan. Jangan itu. Tapi soalnya kasihan juga kan, nggak tahu sebenarnya alasan apa dan dia harus bertanya-tanya. Ya kalau pihak yang itu terima, kalau enggak berat tuh kan. Gitu Nggi. Nah, itu tadi yang mungkin ada perbedaan visi misi, pandangan, keyakinan tapi masih sayang. Nah, itu tadi solusinya. Harus berani speak up bareng-bareng, dibicarain bareng-bareng dan nggak ada pihak yang dirugikan. Nggak ada pihak. Ya habis itu galau-galau dikit ya wajar lah. Berat ya bahasan kita ya kita ya. Kayak kita gitu loh yang cerita. Padahal bacain tapi tahulah merasakan pernah. Lanjut next. Kamu yang minta lanjut. Oke, lanjut ya. Semangat nih. Nih, ada yang nanya, mungkin curhat juga ya. Solusi buat yang lagi toxic, lagi ada di hubungan toxic tapi nggak berani buat speak up. Gimana? Nah, itu yang ini sih lebih enggak juga cewek doang sih, cowok juga ada yang kayak gitu. Jadi merasa udah nggak nyaman sama pasangannya, merasa udah sangat tertekan di hubungannya itu, tapi dia nggak berani karena nanti mungkin takut sama efek selanjutnya. Jangan-jangan nanti dia malah semakin marah sama aku semakin dikekang gitu. Terus kalau aku speak up, aku ngomong yang apa aku rasain, terus jangan-jangan aku malah semakin merasa semakin dia nggak sayang sama aku. Nanti mikirnya overthinking. Ya, overthinking. Tapi kembali lagi nih, nggak bisa. Kalau memang kita ngerasa ada yang nggak beres di hubungan kita, rasa tertekan, kita omongin baik-baik. Toh juga di komitmen kita awal kita mau nerima dia kan, kita mau udah komitmen oke, aku akan jalan bareng sama kamu kan. Proses pacaran itu kan proses dimana kita mengenal satu sama lain kan, sebelum bahkan setelah mungkin ya setelah pernikahan juga kita masih belajar. Iya, masih akan ada hal-hal baru lagi setelah ternyata kayak gini gitu. Ternyata kebiasaannya kayak gitu toh. Kok baru tahu setelah. Wah, ini nggak curhatan nih. Jadi ternyata ini toh. Dia sukanya ini katanya senengnya iki toh, tapi ternyata enggak. Kemarin sukanya salak, sekarang kok jambu. Temen gitu. Kayak gitu. Jadi di mana itu proses pengenalan, ya kita memang mengenal satu sama lain harus berani, jangan cuma dipendam sendiri. Kecuali kalau memang ketoksikan ini tuh sampai yang sudah ke arah fisik. Jadi umpamanya memang baru pacaran tapi sudah berani main tangan, marah sedikit mukul, marah sedikit nampar. Nggak nutup kemungkinan kan ada teman-teman yang seperti itu, banyak ya. Jadi udah emosi yang, nah itu mungkin untuk kita speak up mungkin takut, tapi tenang, kita tuh masih punya orang tua. Mungkin orang ketiga kita bisa libatkan orang ketiga. Mungkin terlalu takut nih ngomong ke orang tua, ngomong ke mungkin teman kita untuk bantu kita, karena kan mosok nanti boroi apa ya bahasa Indonesia ya. Apa sih kejelekan pacarku, temanku tahu sih, masa tahu kalau kemarin aku habis ditampar kayak gitu kan. Apalagi kalau mungkin ada sebagian orang yang malah takut speak up ke orang tua nih. Nanti ngelibatin masalah yang lebih besar. Nanti si cowok atau ceweknya ini malah semakin menjadi-jadi main tangannya. Ada kan yang kayak gitu. Ada. Nah itu kita ayolah berani speak up. Jadi sebenarnya berani berpendapat gitu. Jadi kalau kita nggak berani ke orangnya langsung, kita ceritalah ke orang tua kita, ke ibu kita, ke ayah kita gitu. Dia itu kayak gini, pasti mereka akan bantu gitu loh. Jadi kalau saran saya buat teman-teman yang
sedang dalam relasi yang toksik, mari kita kumpulkan keberanian kita. Kita doa dulu, jangan lupa dibawa di dalam doa. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan. Kalau kita nggak berani ya gitu terus ya, nantinya. Gitu terus. Iya. Malah kita yang dirugikan. Kan? Iya, komunikasi kuncinya pokoknya dalam suatu hubungan itu. Komunikasi, tapi kalau satunya nggak bisa diajak komunikasi, aduh. Ya kalau udah nggak bisa diajak komunikasi, sudah nggak bisa diajak maju bareng, ya udah. Aku maju sendiri. Iya, ya sudah, cukup sekian, terima kasih. Begitu. Nah itu tadi buat teman-teman yang mungkin lagi ada di toxic relationship, yang pengen speak up tapi nggak berani, yuk kita kumpulin keberanian sama-sama. Ya. Kita mendoakan hubungan kita sama-sama. Iya betul. Kita harus berani speak up, karena itu juga merugikan kita dan masa depan kita juga. Toh kita kalaupun kita nggak speak up nih, itu bukan juga cuma buat kita. Katanya kamu sayang nih sama pacarmu kan, sayang nih kan awalnya, tapi kok dia kayak gitu. Ya kalau kamu sayang ke dia, omongin ke dia apa yang buat kamu nggak nyaman. Kan dia nanti akan berubah. Kalau bisa berubah sama kamu, ya udah gitu. Tapi kalau enggak, ya udah tinggal. Iya, tapi kan setidaknya si pasanganmu itu tadi itu tahu apa nih kamu tuh yang salah gitu loh. Sehingga kita bisa kayak gini. Hopefully di kelanjutan berikutnya, di hubungan berikutnya, walaupun nggak sama gitu. Walaupun nggak sama kita, itu dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Nggak salah juga kan kita bisa menjadikan orang yang lebih baik, walaupun itu nggak sama kita, gitu loh. Gitu ya, kuncinya ya teman-teman harus berani speak up. Nah, ini Mbak, ada lagi nih. Gimana cara menyelesaikan toxic relationship tanpa harus mengakhirinya? Oh gitu. Jadi apa bisa, and how, dan bagaimana? Bisa. Seperti tadi habis yang kita ngobrolin ya. Jadi kalau kita udah tahu kita mengarah ke toksik, ya udah kita diskusi. Aku tuh ngerasa ya kamu tuh sekarang kok kayak gini. Kenapa sih? Kita tanya, kenapa sih kok seperti ini? Kok kamu kok ngekang aku seperti itu? Aku merasa itu sudah keterlaluan kayak gitu. Terus kamu kenapa sih harus cemburu seperti itu sama teman-temanku kayak gitu? Kok terus kenapa kamu pengen aku menjadi orang yang A, padahal kamu kan tahu aku dari dulu tuh orang B gitu. Kan dulu waktu awal pacaran kan ya tetap diri kita kan, tapi setelah itu dia tuntut-tuntutan gitu. Kita ajak diskusi dari hati ke hati lah ya, dari hati ke hati bisa apa enggak gitu loh. Kita harus tahu latar belakangnya dulu, kenapa pacar kita bersikap seperti itu. Kalau memang ternyata ada, kan kita juga nggak menutup kemungkinan loh Gi, kita ditoksikin pacar kita, tapi ternyata memang karena sikap kita. Karena kita juga mungkin yang toksik juga sih. Iya, tapi kita beda, maksudnya kita nggak sadar. Oh ternyata dia berlaku seperti itu karena aku yang terlalu cuek ya gitu ya. Aku yang terlalu dingin. Nah, aku yang terlalu dingin gitu kan, jadi bisa ternyata dia sampai segitunya tuh karena aku kurang perhatian nih ke dia. Masa dari pacaran 2 tahun aku nggak pernah sih dianterin, aku nggak pernah diajak gereja bareng. Nah gitu kan bisa, jadi kan bisa saling koreksi tuh. Jadi harus ngobrol, komunikasi. Jadi komunikasi lagi, balik lagi komunikasi gitu. Itu berarti tanpa mengakhiri. Kita harus komunikasi dulu. Berarti kalau misal ada di toxic itu langsung ditinggal aja gitu gimana sih? Kalau langsung ditinggal aja, kalau udah aku mau menghilang, langsung lenyap gitu. Iya. Semua nomor diblok, sosmed diblok, unfollow, Instagram unfollow, Facebook unfollow, Twitter diblokin semua, WA diblok gitu ya. Itu jangan menghilang ini. Jangan, karena itu nanti bakal jadi sesuatu yang nggak beres. Jadi bumerang buat kita? Iya, jadi sama-sama nggak beres di kedua pihak kan. Jadi yang satu wes mau aku, pokoknya bye. Tapi kita nggak mengakhirinya itu dengan damai. Itu kan akan menjadi kepahitan juga di orang yang kita tinggal sama di kita. Kita akan berpendapat nggak nyaman untuk melanjutkan kan jadi di benakmu, kayak kan kayak mantanku, kayak bisa jadi malah jadi bahan gibahmu loh buat ke teman-teman kan cewek-cewek nih ya. Siapa sih? Umpamanya nih ya, kamu habis putus sama si A,
Nah, udah berlalu. Pas si A ini kan kita nggak tahu, siapa tahu si A berubah atau memang kita kan nggak tahu kemarin si A kayak gitu ke kita karena apa kan, udah mau tinggal gitu aja, mau blok semuanya. Terus pada ada suatu ketika ada temenmu yang lagi deket sama si A. Nah, kamu akan jadi kompon beleduk nih. Hah, kamu sama si A? Dia itu dulu kan mantan aku, dia tuh tak kandani ya. Si A kayak tuh. Nah, kayak gitu. Itu kan kita juga akan jadi nggak akan jadi berkat buat orang lain, dan si pacar yang kamu tinggalin itu juga akan merasa menjadi dendam, kepahitan. Jadi jangan ditinggalin langsung, Plung. Yang penting kita diskusi dulu, siapa tahu memang dia itu orang yang tepat buat kita, bisa berbenah bersama-sama gitu. Jadi bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi nggak selalu toxic relationship itu diakhiri dengan bye. Begitu. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir nih, Mbak. Oke. Aku mau sedikit menyimpulkan ya teman-teman tentang si toxic tadi. Ada beberapa teman-teman yang udah tanya. Kita bahas tentang ciri-cirinya seperti apa. Kita juga bahas gimana sih kita harus berani speak up kalau kita mengalami toxic. Kita juga bahas macam-macam toxic, bukan hanya tentang pasangan, tapi juga ada di keluarga, ada mungkin di teman kita. Nah, mungkin Mbak Nanda mau kasih pesan buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton tentang toxic ini. Oke, ini aku mau bagi satu ayat. Jadi ada di Kejadian 2 ayat yang ke-18. Begini firman-Nya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu tuh udah kayak jadi ayat favorit mungkin ya buat apalagi kalau buat itu ya pengantin gitu ya. Jadi tidak baik kalau hanya seorang diri saja. Nah, tapi kadang-kadang itu kita kelirunya. Itu tuh kita fokus cuma kita harus mencari pasangan yang sepadan dengan kita. Kita punya kriteria nih. Aku cari pacar tuh yang A B C D Z, yang bisa nyanyi, yang bisa nari, yang itu gitu kan. Tapi kita tuh lupa bahwa pasangan kita dan kita sebagai pasangannya menjadi penolong. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan itu mempersatukan dua insan di dunia. Itu adalah saling tolong. Jadi memang kita harus pegang itu. Kalau kita memang sudah berkomitmen untuk menjadi pasangan untuk orang lain, oke, aku akan menjadi penolong baginya. Kan enak tuh kalau aku punya pandangan kayak gitu, pasanganku punya pandangan kayak gitu, kita saling tolong, kita saling dorong, happy bakal visi misi kita bakal kecapai. Jadi itu ya teman-teman ya, kita yang harus kita pegang. Jadi kita ketika menjalin suatu hubungan harus bisa menjadi penolongnya. Mungkin aku penolong sebagai apa nih Mbak? Gitu, bingung kan ya. Emang apa ya dia yang bisa kita tolong buat dia? Kalau bingung mau nolong apa, setidaknya jangan jadi batu sandungan buat dia. Gitu dia. Gitu Nggi. Pesan terakhir. Maksudnya ini kesimpulannya gitu. Tapi nih Mbak, setelah aku cek lagi tuh, ini ada satu pertanyaan lagi. Ada satu yang ketinggalan. Ketinggalan. Masih ada. Oke, gimana? Tapi ini aku masih agak bingung nih sama pertanyaannya. Nah, kebetulan nih teman-teman orangnya ada di sini. Oh gitu. Mana nih orangnya? Gimana kalau kita tanyain langsung ya? Oke, kita tanya aja. Dari Prasetya.a.w. Prasetya. Di mana orangnya? Mas Iyo sini dong. Mas Iyo mana? Mungkin Mas Kristan bisa itu Mas Kristan tolong panggil soulmate-nya ya yang posesif. Oh iya. Iya. Wah, ini dia. Duduk. Ngedumel versus ngeciwis. Ya, ngedumel. Oh gitu. Ngeciwis. Ngedumel. Buat program bareng ya? Oh gitu ya. Buka dulu maskernya. Iya, aduh. Maskernya. Putih ya? Maskernya. Tadi kan kita udah sepaneng nih. Kita mau happy dulu sama dua orang ini yang kemarin aku tuh nonton podcast mereka berdua. Oh iya. Isinya cuma pecah banget gitu tuh kan. Bisa membawa suatu yang serius itu tapi dengan jadi pecah cair gitu. lah. Nah, nih gimana nih Gi? Kemarin tuh kamu tanya. Gini, kamu mau baca sendiri apa aku yang bacain? Bacain. Gimana? Dari Prasetya
Au. Awe. Namaku kan Iyo, bukan Prasetya. Ini Awe itu Berarti apa? siapa itu? Itu siapa? Iyoknya dapat dari mana? Prasetya, ya. Ini jangan-jangan Iya. jangan-jangan temen-temen nggak tahu namanya Prasetya. Kenalan dulu. Yo. Mungkin Kenalan Jadi dulu. nama asli saya Prasetya. Kalau lemes ya? Lemes. Yang semangat. Semangat. Bagi yang mau manggil Prasetya silahkan. Tapi biasanya panggilannya Iyo. Awe-nya? Awalnya dari mana itu? Awe-nya itu dari mana? Adi Wicaksana. Terus iyoknya? Bijaksana ternyata dia. Iyo. Iyoknya dari? Kan orang Jawa biasanya Prasetya tuh Prasetyo. Iyo. Prasetyo, bro. Jadi bukan Prasetya, Prasetyo. Oh, bacanya Prasetya. Iya. Oke. Dipleset kayak. Oke lah. Oke. Ini pasanganmu satunya ini. Oh iya. Kenal ke? Namamu siapa James? Rambut baru. Nama saya Steven dari Mojayan. Woi, Mojayan Mojayan Squad. City, yes like that. Yes. Wah, saya bukan Mojayan Kamu bukan Squad. Mojayan. Saya Kristen guys, canda tadi. Kristen. Kakaknya? Kristen. Mau jadi kakakku? Kristen mungkin. Aduh. Apa jadi Lanjut. pertanyaannya Mas Iyo apa ini? Kenapa Gini. kamu sampai bingung mengutarakan? Terdengar kan? Aku tuh nggak kuat mau bacainnya. Apa? Nanti tolong kamu jelasin ya, Yo. Klarifikasi berarti. Kita klarifikasi satu. Judulnya nanti podcastnya Iyo klarifikasi, oke? Oke. Podcast Iyo klarifikasi. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Ada ya? Aku juga nggak tahu apa pertanyaannya, makanya kok Ya, kenapa coba dia bacakan. sampai bingung gitu nganggil Iyo segala. Gini, yang toksik kadang enak. Gimana? Kamu Ambil jangan gue ya? ketawa. Aku cepet ya. Yang toksik kadang enak. Gimana cara lepas dari hubungan tersebut walaupun enak? Gimana maksudnya, Mas? Jawab ya. Apanya yang enak, Yo? Tanggung jawab. Klarifikasi, Iyo klarifikasi. Mungkin Biar mantap. hubungan si A sama B. Bagi A itu enggak. Itu ada kepeannya, Mas, di sana. Bagi A enggak toksik. Bagi B toksik. Nah, buat B C. itu toksiknya kan dia toksik. Tapi dia rasain toksik itu enak. Jadi kayak simbiosis parasitisme gitu. Yang satu enak, yang satunya enggak. Tuh. Nah, si A sebenarnya pengen lepas dari hubungan toksik. Tapi si B enggak mau karena enak. Jadi gitu maksudnya, kan udah terlanjur enak. Bentar, enaknya tuh enak apa? Case-nya tuh apa? Contohnya. Itu Contoh realnya tuh maksudnya Yang relate gimana? ya relate. ya misal Kita bingung. si B minta Aku. Loh, kok kamu Jangan-jangan posesif? bukan kalian ya? misal Kristen nih yang toksik. Toksik Terus aku. Dalam hal apa toksiknya? Gimana toksiknya? Tadi kan ada yang enak itu loh. ya ciri-ciri- maksudnya ciri-cirinya ya toksik. gini Masuk jadi dia ya. tuh pengennya kalau makan Lagi. dibayarin terus sama si siapa ya, sebut saja ya, Mawar. Aku dibayari. Hah? Aku dibayari. sebut saja Mawar gitu pacarnya Kristen. Ya. Terus Kristen minta dibayarin Mawar. terus. Mawar. Kan enak itu buat Kristen. Tapi Jadi mungkin nggak modal gitu. ya salah satunya kayak gitu. Bagi Mawar kan mungkin Gak enak. nggak enak terus gitu. Nah itu si Kristen pengen lepas dari Kok yang Kristen? Aku kasih dicajaknya aku. iya. Mawar berarti mawar. Oh, iya. Mawar. Si Mawar pengen lepas dari si Kristen. Mawar hitam apa mawar? Lanjut lanjut. Terus gimana tuh? Gimana? Ya karena si Kristen udah terlanjur enak Enak, tapi enak nggak mau terus ya. pisah ya. Dari tadi tuh blunder. Udah, gini-gini. Dicajaknya orang-orang ya sih. Pengen medal sing. Ya. sing jajaknya. Ya itu biar bisa lepas dari keenakan tersebut. Gimana ya? Jadi ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, enggak, mau tanya dulu nih maksudnya Iyo tuh memposisikan diri tuh di mana? Oh, pusing di gue, pusing di. Maksudmu biar nggak terlanjur Aku- enak itu tuh kamu
sebagai Teman. pengamat. Oh, pengamat. Kita analisis ya. Enggak ada di hubungan Iya. itu ya. Benar. Cuma mengamati sekitar, enggak sekitar, sekeliling. Mengamati mereka berdua. Ya, Kayak ibu-ibu RT loh ya, dia mengamat-ngamati. ya, Itu. jawab dong. Oke, aku akan jawab. Ya. Oke. Terima kasih pertanyaan yang cukup Bundet ya? bundet ya. Kenapa lah? Nah, kamu pernah nggak nih nanya ke temenmu itu? Jangan-jangan kamu nggak kamu cuma ngerasa itu di pandanganmu aja. Bukan temanku, Lah terus siapa? di bayanganku aja. Wah, pertanyaan halu ini. Guys, sudah terlalu halu guys. Nggak sanggup guys, tolong. Oh, ini kita menganalisis yang contohnya seperti ini gimana gitu ya. Oh, jadi pertanyaanmu pertanyaan Analisis. dari Di sebuah sekeliling, analisis. ya, Iya. sekeliling kepala. Overthinking. Karena manusia gini. Mabur. Diedit bisa nggak ya? Ada ini. Jadi aku cuma minta penyelesaian biar nggak bingung sendiri gitu. Biar bingung, Kenapa kamu yang bingung? Biar bingung kan ya, kita itu bagikan bingung. bingungnya bareng-bareng. Ya, kita membagikan bingung. Aku tuh bingung. Aku harus memberi jawaban penyelesaian buat kasus tapi kasusnya nggak ada. Analisis. Hanya dalam bayangan. Bayangan iyo. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantuin Mbak Nanda. Gimana nih kasusnya Iyo? Kasus di bayangannya Iyo. Mungkin dia visioner ya. Masa depanku akankah seperti ini? Terus tadi mau kuliah gitu ya. Kenapa dia? Gini yo. Jadi itu tadi kalau bisa aku ganti istilah itu bukan enak ya, kayaknya udah terlanjur itu tadi kayak pertanyaan yang di awal. Udah terlanjur nyaman, sayang mungkin. Enggak juga. Enak aja. Sayang belum tentu enak. Kalau enak Ini podcast apa? belum tentu sayang. Iya, betul. Aduh, panas. Bu ya langsung panas tuh. Mikir gimana apa tuh? Harus dibedakan sih enak dan sayang itu. Bedanya ini jangan kamu ngasih blunder ke segi kancing bungulan ini. Ngumpet mikir lagi si nontonnya. Mikir, Saya iya. mikir nonton loh. Nonton mikir maksudnya. Mikir nonton. 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 Mikir. Ini tuh masih bingung ya sama pertanyaanmu. Iya. Iya. Ya, Apa? gimana? Karena aku minta jawaban dari pertanyaan. Biar nggak enak gitu. Gimana sih pertanyaannya? Yang toksik kadang enak. Gimana cara lepas dari hubungan tersebut walaupun enak? Ya berarti mereka sama-sama yaudah enak mereka berani Oh toksik. gini tak ganti pertanyaan. Tadi sih banget bosok. Patian aja. Hop. Sebaiknya hubungan toksik tuh diperbaiki atau disudahi. Oh. Yang itu tadi. Oh tidur tadi dia tidur. Tadi dia tidur. Ya, gitu aja lah. Oh iya. Gitu aja. Aduh. Jadi diperbaiki atau disudahi? Iya. Itu diperbaiki dulu. Coba deh ngobrol. Umpamanya kamu sedang ada di hubungan yang toksik nih sama pasanganmu. Tapi kalau diperbaiki sia-sia gimana? Nah itu diperbaiki. Kalau memang nggak bisa diajak diskusi si pasanganmu nih, nggak bisa maju bareng untuk arah yang lebih baik. Kamu ngerasa tetap gini-gini aja, ya sudah akhiri dengan baik. Nggak usah main blog. Komunikasi, nggak usah terus langsung IG-nya mbok blok, WhatsApp-nya mbok blok. Tapi dia unblock meneh. blok, unblock itu ya Foto-foto di Instagram dihapus. gitu. Gimana? Iki banget. Oh ya, Ternyata iya. Iya jebule, gimana cerita dia? ya Mbak Wes jujur wae ada rasa nganggo di angan-anganku. Di bayanganku. Di bayanganku. Kehaluanku apa tuh iki mbokku ya. Gitu gimana yo? Udah, Sudah menjawab. Jadi diperbaiki dulu. Diperbaiki Iya. dulu. Siapa tahu kan pacarmu itu setoksik itu ke Tapi kan kamu. ribet. Kayak sia-sia gitu. Ya berarti kamu udah nggak sayang kalau kayak gitu Guys, kan? up guys, up. Itu kalau kamu udah ngerasa ribet, kamu ngerasa jangan-jangan Ya kamu wes. udah nggak sayang Iya. loh. Terus
Ini kenapa harus pakai sayang-sayang tadi? Enak sayang. Iya, kalau memang kamu ngerasa itu udah ribet, itu jangan-jangan kamu nggak ada niatan untuk lanjut sama dia. Lanjut. Jangan-jangan ada orang ketiga yo. Siapa ya jujur. Siapa ini? Bukan aku kan tadi aku analisis doang. Tapi menjerumusnya gue. Sebagai teman dekatnya ya. Oh, ngerti mana aku. Gimana? Enggak. Masih atau kamu mungkin lagi ada di posisi toksik ini kan? Enggak. Buat pacarnya Iyo, maaf ya. Astaga. Jangan merusak hubungan orang lain kamu. Biar mereka selesaikan sendiri. Jomblo lo masa kayak iklan gitu. Ayo, ya jomblo guys. Oh jomblo, jomblo apa enggak ya? Iya. Oh, jadinya kamu jomblo. Iya. Oh jomblo iyo. Terus Ya, yang fokus kemarin sekolah. itu ya temanku Fokus itu ya. sekolah. Iya, gitu. Ke sekolah. Kok fokus sekolah ngedipin aku gitu. Enggak. AC-nya terlalu dingin. Asik. Nah, ini nggak ada sih ya. Dah Oke, cukup udah. ya, cukup. Jadi terjawab ya. Jadi harus diperbaiki, Ya. harus saling memperbaiki diri sama satu Tapi sama lain. kalau itu tadi sia-sia berarti langsung diakhiri. Iya, tapi dengan baik. Jangan langsung diakhiri. Harus Jangan diakhiri. menjadikan kepahitan. Tapi kalau menurutku baik kan belum tentu buat orang lain baik. Ya makanya itu fungsinya diskusi. Jadi kan kita Berarti tahu untuk nih. mencapai sebuah titik kesepakatan. Iya. Iya, jadi memang harus saling diskusi apa pendapatmu, apa Itulah pendapatnya. gunanya musyawarah mufakat. Itu dia. Mau nangis. Gimana? Oke. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke, dah deal kalian berdua. Kita mau hilang. Saya aku takut badannya aku panik ini. Takkan badan aku apa. Meluruskan apa yang ada di otakku. Kurang Oke. nambah-nambah sih. Dah. Kristok gak ada yang toksik-toksik kan? Nggak ada pengalaman? Enggak, Banyak sih enggak mau sebenarnya. buka curhat. Tapi ya di luar aja ya kita kan. Oh, oke, iya. oke. Nanti semakin Nanti heboh setelah ini ya. keluar. Setelah ini ya. Setelah ini. Setelah Oke. kalau ditutup kita lanjut. Oke. Ya, kamu jangan keluar dulu, kita mau closing dulu bareng-bareng. Closing dulu. Nggak usah menghilang. Iya, ya. Makasih buat teman-teman yang udah mendengarkan. Ya, ada beratnya, ada ringannya bersama kita ngeciwis dan ngedumel. Ciwis dan ngedumel. Cimel. Semoga bermanfaat. Cimel ya, kayak cimel. Ngeciwis dan Aduh. ngedumel. Oke. Cimel. Besok Cimel. 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 Oke. semoga bermanfaat buat teman-teman dan menjadi berkat. Nah, jangan lupa ini tadi di-share ke teman-teman lain. Siapa tahu teman-teman yang di luar sana ada yang lagi butuh. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini kalau belum subscribe. Jangan lupa di like dan selalu nyalakan notifikasinya. Iya. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Dadah. 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 See you. Sarangnya. Sarang heyo, boyo boyo.